Pemirsa, modus kejahatan berbasis digital semakin canggih. Baru-baru ini marak kasus penipuan yang terjadi setelah membuka tautan pesan. Mayoritas kasus ini diakibatkan kelalaian membuka tautan link file ekstensi APK atau Android Package Kit. Masyarakat harus waspada, sebab kini modus kejahatan berbasis digital kian meningkat. Modus penipuannya pun semakin beragam, salah satunya dengan melalui tautan link file ekstensi APK atau Android Package Kit. Setelah korban membuka link yang biasa dikirim melalui aplikasi pesan singkat, korban dibuat tidak sadar saldo rekening telah dikuras. Para pelaku bisa mengakses aplikasi perbankan yang ada di telepon pintar milik korban dan menguras habis uang yang ada di dalamnya meski aplikasi tersebut sudah terlindungi dengan password. Dengan semakin bervariatifnya modus kejahatan siber, sudah saatnya masyarakat lebih waspada dan perlu memahami bagaimana oknum-oknum ini melancarkan misinya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Pak Pratama Persada selaku Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Sisrek. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Pak Pratama. Apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Ya, Mas Andra. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja membahas tema kita hari ini, yaitu tindak kejahatan di ruang digital yang menggunakan sistem APK ya. Ini kalau kita berkaca dari beberapa tahun belakangan, memang kasus ini sedang marak ya, menggunakan rekayasa sosial dengan aplikasi APK untuk menipu para korban ya. Kita tahu ada banyak kasus ditemukan dengan modus undangan pernikahan, kemudian sebelumnya ada juga pengiriman paket ya, jasa layanan pengantaran paket, kemudian ada juga lowongan pekerjaan, dan mungkin ke depannya ada juga penipuan dengan modus seperti BPJS gitu, layanan dari BPJS yang ini juga sangat berbahaya sekali. Nah, sebetulnya apa yang membuat para pelaku menggunakan sistem atau aplikasi APK? Karena sebelumnya kalau kita berkaca dari beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu, ada juga sistem yang menggunakan SMS ya, mama minta pulsa zaman dulu, sekarang menggunakan sistem APK. Ini apa yang membedakannya dan apakah APK ini juga sangat bisa memudahkan para pelaku untuk menyedot semua data-data para korban? Ya, terima kasih Mas Andro. Jadi kalau menurut saya memang si penjahat ini pinter. Dia memanfaatkan kelemahan dari masyarakat kita yang memang literasinya kurang begitu baik begitu terhadap keamanan yang ada di internet. Kenapa? Karena memang banyak, ada 212 juta masyarakat kita sudah terkoneksi ke internet sebenarnya, dan sebagian besar mereka punya aplikasi untuk keuangan, untuk perbankan, dompet digital, dan lain-lain begitu. Tapi belum tentu ketika mereka punya aplikasi itu mereka sadar dan mengerti bahwa ada masalah keamanan loh di luar sana, ada ancaman masalah keamanan di luar sana begitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para penjahat ini, terutama di momen-momen tertentu, misalkan momen COVID gitu. Banyak orang mencari informasi masalah COVID, tiba-tiba orang ngirim malware dengan tema COVID gitu. Ini juga nih banyak orang belanja online, akhirnya banyak orang ngirim malware dengan modus pengiriman paket, kiriman barang begitu. Atau sekarang banyak orang mengirimkan undangan secara online ya, digunakan oleh si penjahat ini untuk mengirimkan link gitu yang isinya malware tentang undangan online begitu. Nah, sebenarnya tidak langsung gitu ya, begitu si targetnya ini ngeklik gitu, kemudian tiba-tiba semua saldo rekeningnya hilang. Sebenarnya nggak juga gitu, karena ada proses di sana. Yang dikirim ini adalah sebenarnya aplikasi APK untuk Android yang memang di dalamnya disusupi malware gitu. Nah, ketika dia diklik sebenarnya dia butuh permission. Jadi secara standar default handphone itu butuh permission ketika ada aplikasi dari Google Play atau application store yang terinstall ke handphone kita. Nah, ketika butuh permission, ada yang tidak mau ngeklik, ada yang mau ngeklik gitu. Tapi sebagian besar karena mereka tidak tahu, setuju-setuju aja. Ini mau ngakses ke phonebook, setuju. Ini mau ngakses ke data, setuju. Mau ngakses ke SMS, setuju. Semuanya setujuin gitu. Karena dia tidak beranggapan bahwa ini berbahaya. Plus gitu, ini si pengirimnya melakukan proses rekayasa social engineering gitu. Jadi apa? Dia bilang, Kak, ini tolong diklik Kak gitu. Saya nggak ngirim barang. Kak, tapi ini kalau nggak dikirim, kalau nggak dilihat, saya bawa pergi lagi nih barangnya nih gitu. Kan orang jadi, oh ya berarti harus saya lihat ya, jangan-jangan barang kiriman saya yang lama gitu.
akhirnya diklik kan gitu. Sama seperti ketika pengiriman undangan gitu. Saya nggak kenal Anda siapa gitu. Kak, klik dulu aja Kak. Nanti supaya apa namanya lebih jelas gitu. Akhirnya diklik. Gitu diklik, minta permission di okein. Akhirnya terinstall lah ini si malware yang sifatnya adalah RAT atau Remote Administration Tool atau Remote Access Trojan gitu. Yang fungsinya malware ini digunakan untuk melakukan kontrol device dari jarak jauh. Jadi kalau Mas Andri punya handphone, kemudian kena rat ini gitu, malware ini. Jadi handphonenya Mas Andri bisa dikontrol dari jarak jauh, seperti orang itu menggunakan megang handphonenya Mas Andro. Berarti ngeri kan? Jadi dia bisa menggunakan aplikasi apapun. Tapi kita perlu ingat bahwa untuk menggunakan aplikasi m-banking gitu, internet banking kan dibutuhkan pengamanan tambahan, yaitu username, password atau password transaksi kan gitu. Nah, malware ini juga ada feature untuk menangkap semua aktivitas ketikan dari si targetnya ini, namanya keylogger gitu. Jadi yang diketikkan itu semua bisa dibaca sama dia, bisa diambil sama dia gitu, sehingga dia bisa, si penjahatnya ini bisa tahu kalau m-banking misalnya MBCA gitu, dia tahu PIN-nya berapa, password transaksinya berapa, PIN untuk transaksinya berapa, dia bisa tahu gitu. Sehingga apa? Dia bisa login dan dia bisa melakukan transfer. Itu juga yang dilakukan di dompet digital atau yang dilakukan di platform e-commerce. Contohnya misalnya Shopee Pay, itu kan juga kita bisa ngirim barang, bisa belanja dan lain-lain kan gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan gampang oleh si penjahat. Dan celakanya adalah transaksi yang dilakukan oleh si penjahat ini tidak dianggap fraud atau tidak dianggap transaksi yang tidak legal oleh bank atau oleh si platform dompet digital gitu. Karena apa? Karena transaksinya menggunakan handphone kita, transaksinya menggunakan SIM card kita gitu, menggunakan email kita gitu, yang secara otomatis akan terverifikasi oleh si servernya perbankan bahwa ini transaksi yang sah gitu. Pinter ini si penjahatnya, karena kalau dia hanya mencuri OTP, hanya mencuri PIN atau password transaksi, nggak akan bisa digunakan di device-nya dia, karena dibutuhkan verifikasi lain, contohnya adalah nomor SIM card kita gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan. Kenapa nggak dimanfaatkan aja handphonenya sekalian? Makanya dikirimkanlah ini malware gitu, yang karena ketidaktahuan masyarakat akhirnya diklik, jalankan aplikasinya, dan akhirnya bablas, nol, bisa dikuras sampai nol bener gitu transaksinya. Nah, itu yang menurut saya diketahui oleh banyak masyarakat kita gitu, Mas Andro. Oke, ini jadi ternyata harus kita ketahui sekali ya, karena ini sangat berbahaya jika kita terkena oleh tindak kejahatan ini. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini bukan sniffing berarti ya, ini remote access trojan, di mana nanti sang pelaku kejahatan bisa mengakses semua aplikasi dan semua apa saja yang ada di handphone kita ya, si pelaku itu. Dan ini artinya berarti sistem keamanan dari fintech lah, katakan financial teknologi atau layanan-layanan yang membuka mobile banking, sistem keamanan dari pihak-pihak tersebut berarti sangat lemah sekali, bisa dikatakan seperti itu, karena hanya mengirimkan kode OTP saja di HP, sementara HP kita yang sudah terkena retas oleh pelaku kejahatan sudah bisa mereka menggunakan HP kita dengan bebas karena ada red itu. Enggak, bukan begitu Mas Andro. Ini salah nih kalau menurut saya gitu. Jadi di sini nggak ada hubungannya sama bank, tidak ada hubungannya sama platform dompet digital gitu. Ini full adalah menurut saya gitu kesalahan kita gitu sebagai masyarakat yang memang tidak mengerti gitu. Plus si penjahat ini gitu, yang dia memanfaatkan kelemahan itu gitu. Kan kalau kita standar ya, kalau handphone kita ini kita gunakan untuk melakukan transaksi di dompet digital, kan kita bisa minta setiap transaksi kita minta masukkan PIN atau password, atau kita simpan passwordnya. Cuma kadang-kadang kita karena pengen gampang kan kita ya sudahlah, device kita sendiri, megang kita sendiri kok, nggak usah setiap transaksi minta gitu kan, gitu. Kemudian di bank kan juga setiap transaksi dia pasti minta PIN atau minta password transaksi atau PIN transaksi gitu. Itu kan secara default memang diberikan bank untuk security, dengan asumsi bahwa device handphone yang kita gunakan itu adalah dalam kontrol kita sendiri, gitu. Kalau secara security sih harusnya sudah secure, sudah cukup aman ya gitu. Karena harusnya nggak ada orang lain yang bisa menggunakan device kita gitu. Platform dompet
digital membuat sistem keamanan yang cukup bagus, maksimal, platform e-commerce membuat sistem keamanan yang cukup bagus, bank membuat sistem yang cukup bagus gitu. Nah, Mhm. tetapi masalahnya adalah ternyata nggak disangka handphone kita ini ternyata digunakan orang lain untuk melakukan transaksi. Nggak usah pakai RAT lah contohnya. Misalnya Mas Andrew handphonenya gitu, tiba-tiba dipakai oleh apa namanya anaknya gitu, yang dia tahu pinnya Mas Andrew, tahu password Mas Andrew gitu, dia bisa nggak melakukan transaksi? Bisa kalau misalkan tahu pin sama passwordnya gitu. Nah, Mhm. ini juga sama, si penjahat itu bisa melakukan transaksi karena dia punya kontrol terhadap handphone kita walaupun secara non fisik gitu, tapi dia punya kontrol full gitu. Mhm. Jadi agak susah kalau kita menyalahkan si platform dompet digital Mhm. karena eh, untuk device yang tidak terkena malware ini fan-fan saja Hmm. gitu. Device saya fan aja gitu. Device-nya banyak orang fan-fan aja, tapi device-nya 493 orang yang sudah melapor ini dengan kerugian 12 miliar rupiah itu nggak fan-fan saja Hmm. gitu. Karena apa? Karena terkena malware RAT ini gitu. Baik, Sehingga bisa diambil semua isi apa rekeningnya gitu Mas Andrew. baik. Pak Pratama, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Pratama. Pak Pratama tadi sudah banyak disinggung bahwa sistem keamanan dari berbagai fintech, finansial teknologi atau mobile banking ataupun semua layanan keuangan yang ada di handphone kita ini bisa dikatakan aman ya sistem keamanannya. Nah, yang menjadi masalah banyaknya korban yang tertipu oleh pelaku-pelaku tindak kejahatan di ruang digital ini karena literasi digital kita yang mungkin masih minim, Pak Pratama. Ya, betul. Betul. Jadi kalau menurut saya gitu sudah cukup aman, nggak aman-aman banget ya, gitu, tapi cukup aman lah gitu. Kalau Mhm. kalau kita menggunakannya untuk diri kita sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah memang tidak banyak masyarakat kita yang mengerti bahwa ketika kita terkoneksi ke internet, sebenarnya kita ini hanya akan bisa menjadi korban atau calon korban aja. Nggak ada yang selamat kita ini sebenarnya. Termasuk saya sendiri pun, data saya sudah bocor kemana-mana gitu. Nomor handphone saya, alamat email sudah bocor kemana-mana. Nggak selamat sebenarnya. Kita ini hanya menjadi calon korban gitu. Nah, Mhm. oleh karena itu, biarkan kita menjadi calon korban saja. Jangan sampai menjadi korban dengan cara apa? Waspada gitu. Dan kita mengerti bagaimana cara mengamankan kita dari ancaman internet gitu, kejahatan internet gitu. Kan Mhm. kita tahu bahwa di dunia ini ada sekitar 7 miliar device yang koneksi ke internet. 5 miliarnya menggunakan handphone, 2 miliarnya menggunakan komputer atau laptop dan lain-lain begitu. Nah, 5 miliar device ini menjadi target baru dari hacker gitu. Kalau zaman dulu kan kita mikirnya kita ini perlu mengamankan komputer aja gitu. Handphone kan enggak. Karena dulu handphone hanya dipakai untuk SMS sama nelpon aja. Sekarang semua aktivitas kita menggunakan handphone termasuk aktivitas perbankan. Artinya apa? Perlu kita amankan juga gitu. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Minimal adalah kita pasang antivirus Mhm. gitu. Antivirus ya kan ada kok gitu. Nah, kalau kita pasang antivirus di handphone kita, kalau misalnya ada malware contohnya APK seperti ini, oh langsung dihapus sama dia. Oh ini malware yang isinya adalah apa aplikasi yang isinya malware gitu. Ini berbahaya dihapus sama mereka. Kalau user nggak sengaja klik link yang isinya phishing gitu, akan di-alert. Oh ini bahaya nih website ini bisa mencuri data Anda gitu. Nah, jadi ada pertahanan di handphone kita gitu. Itu Mhm. antivirus. Yang kedua, kita harus mengupgrade ketika ada update sistem operasi handphone apapun gitu, ketika dia didesain dibuat awalnya gitu, mungkin aman pada saat itu. Tapi berikutnya pasti ada celah-celah keamanan yang ditemukan oleh para penjahat. Oleh karena itu biasanya pabrikan memberikan update. Kalau ada update, nggak usah nunggu besok, langsung klik aja. Kita harus update apa firmware-nya, update sistem operasinya. Mhm. Karena itu akan menutup celah keamanan gitu. Mhm. Sehingga apa? Sehingga ketika ada celah keamanan dimanfaatkan oleh para hacker atau para penjahat, dia nggak akan bisa masuk gitu. Plus tadi yang Mas Andro bilang benar, literasi digital. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah target para penjahat di luar sana. Oleh karena itu kita harus waspada. Berbagai macam cara dan modus mereka gunakan
untuk menipu kita sebenarnya, untuk menguasai kita. Dan itu bisa terjadi kenapa? Gara-gara banyaknya data masyarakat Indonesia yang sudah bocor di internet. Mulai Mhm. dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Live, BPJS Kesehatan, kemarin ada PLN, ada IndiHome, ada KPU, ada 1,3 miliar data SIM card dan lain-lain. Udah bocor data kita ini di luar gitu. Mhm. Dan mereka siap menggunakan itu untuk menjadikan kita target mereka. Oleh karena itu kita harus waspada. Salah Mhm. satunya apa ya? Salah satunya kita mau belajar, kita mau bahasa, mau membaca gitu. Contohnya misalkan kita install aplikasi, janganlah kita install aplikasi dari tempat selain Google Play atau Apple Store. Mhm. Orang Google Play sama Apple Store aja masih ada aplikasi yang mengandung malware gitu ya. Apalagi kalau kita install dari tempat lain gitu. Janganlah kita ngeklik-klik sembarangan, nggak akan mungkin itu ada tawaran-tawaran yang sangat bagus gitu dengan ngirim link ke kita gitu, apalagi ketika link itu dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal, oleh alamat atau orang yang tidak dikenal. Udahlah, skip aja lah itu, Mhm. udah nggak usah dikirim gitu, dan nggak usah di share kemana-mana karena kemungkinan besar isinya nggak benar. Mhm. Sebenarnya gitu-gitu sebenarnya enteng-enteng aja sih Mas gitu, cuma masalahnya nggak banyak yang ngerti gitu. Nah ini kan sebenarnya tugas pemerintah ya untuk memberikan literasi digital yang cukup pada masyarakat gitu. Mhm. Nah pemerintah juga tentunya nggak bisa kerja sendiri, harus kerja sama dengan akademisi, dengan guru, dengan praktisi, dengan komunitas dan lain-lain gitu supaya masyarakat kita ini sadar bahwa internet itu nggak hanya ada enak-enaknya atau ada bagus-bagusnya gitu, tapi ada banyak ancaman di sana gitu yang dengan modus-modus baru, dengan teknologi-teknologi baru bisa menguras saldo rekening kita, dompet Mhm. digital kita, gitu Mas. Mhm. Baik, jadi saya garis bawahi ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menggunakan antivirus di handphone kita untuk memberikan peringatan dini jika ada malware yang akan menyerang handphone kita. Kemudian yang Ya, kedua adalah selalu mengupdate semua aplikasi yang ada di gawai kita agar kita juga mempertebal kembali ya sistem pertahanan kita. Dan yang ketiga, ya kembali belajar meningkatkan literasi digital kita agar kita tidak mudah ditipu dengan aplikasi-aplikasi yang sangat merugikan ke depannya jika kita asal menginstal aja. Apalagi sama orang-orang diberikan ya dari orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, ketika ada warga atau seseorang yang sudah terinfeksi atau terkena hack begitu dengan RAT ini, Remote Access Trojan. Apa yang harus dilakukan pertama kali, Pak Pratama? ya. Jadi untuk langkah mitigasi ketika kita nggak sengaja ngeklik gitu ya, terus baru Mhm. lihat tayangan ini gitu. Ketika udah ngeklik kan tadi saya bilang bahwa si penjahat ini pasti dia nunggu sampai dia mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi perbankan kita, baik dompet digital, platform e-commerce ataupun m-banking kita gitu kan ya. Nah, ketika kita nggak sadar gitu, ketika kita udah terlanjur ngeklik kemudian baru tersadar gitu, sebenarnya belum terlambat, agak terlambat sih gitu. Karena apa? Karena nggak bisa gitu kita uninstall Mas Andrew. Mhm. Kita nggak bisa tuh uninstall aplikasi ini karena aplikasi ini hidden, nggak ada ikonnya, nggak ada kelihatan aplikasinya gitu. Sehingga kalau mau kita uninstall nggak bisa gitu. Bagaimana caranya supaya kita langkah-langkah harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita disconnect dulu internetnya, bikin offline. Kenapa? Karena cara si penjahat ini mengakses handphone kita, mengontrol handphone kita melalui internet gitu. Jadi putuskan fasilitas untuk ngontrolnya, putuskan internetnya dulu, ya. Setelah itu mereka nggak punya akses, kemudian segera backup data-data yang ada gitu, kemudian pindah ke device lain atau ke komputer gitu, kemudian lakukan factory reset. Kenapa factory reset? Karena dengan factory reset ini akan menghapus semua aplikasi yang ada, termasuk si malware ini gitu, dan akan dikembalikan ke settingan pabrikan gitu. Artinya apa? Semua Mhm. aplikasi kita tentu hilang semua ya, semua data hilang gitu. Oleh karena itu saya bilang backup dulu, karena kalau kita nyimpen note yang isinya hal-hal yang penting gitu, kalau sampai hilang bisa nangis kita. Nah, setelah di factory reset, kemudian jangan lupa diupdate dulu handphonenya gitu, Mhm. diupdate dengan update paling baru. Setelah diupdate kemudian pasang antivirus. Saya pikir antivirus yang gratisan ada, tapi kalau misalkan kita punya uang yang cukup banyak di saldo rekening kita gitu, nggak ada salahnya lah gitu kita beli antivirus yang harganya cuma 100.000 sampai 300.000 per tahun gitu, tapi bisa melindungi aset kita. Misalkan 30 juta, kita punya duit 30 juta di bank gitu, ya 300.000 untuk ngelindungin 30 juta worth it lah ya Mhm. gitu menurut saya gitu.
Kalau nggak mampu yang bayar ya yang gratisan juga banyak gitu. Nah, setelah install antivirus, kemudian tinggal kembalikan semua data-data tadi dan jangan lupa bahwa kita harus waspada. Mungkin PIN kita ini sudah diambil oleh mereka, password kita sudah diambil oleh mereka gitu. Oleh karena itu kredensial, username, password yang kita gunakan untuk transaksi keuangan segera ganti semuanya. Gitu. Sehingga ketika si penjahat ini dia punya username atau password, dia tidak akan bisa menggunakan akun kita karena kita sudah mengganti semuanya. Gitu sih Mas Andrew. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan ya kepada masyarakat luas, kepada pemirsa di rumah, agar kita bisa bersama-sama lebih mewaspadai segala tindak kejahatan di ruang digital, dan ketika sudah ada gejala kita terkena, kita juga sudah bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Pratama dan telah... satu lagi Mas Andrew, sedikit lagi kalau boleh gitu. Baik, silakan. Menurut saya polisi harus melakukan penegakan hukum yang cukup berat kepada aktor-aktor penjahat ini gitu. Karena mereka ini kan berkomplot kan, ada 13 orang ditangkap, ternyata ada lagi teman-teman di luar yang sana gitu. Nah, kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, mereka akan merasa bahwa lumayanlah dapat 12 miliar di penjara cuma 6 bulan gitu. Pasti mereka akan melakukan lagi gitu. Oleh karena itu penegakan hukum perlu dilaksanakan dengan maksimal, karena ini contohnya melanggar Undang-Undang ITE pasal 30 yang hukumannya bisa sampai 8 tahun penjara gitu. Jadi kalau kita harus ngasih efek jerah kepada para penjahat ini, gitu sih Mas Andrew. Terima kasih, nambah waktu. Jadi penegakan hukum atau sanksi tegas juga harus diberikan agar ada efek jerah ya bagi para pelaku. Terima kasih Pak Pratama telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.